Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita masuk sekarang ke kebebasan manusia. Jadi ini pengantarnya sebentar. Dalam teologi Islam, perdebatan luar biasa tentang kebebasan manusia itu diawali dari aliran namanya Jabariyah dan Qadariyah. Kenapa kok bisa debat? Karena ada qadha dan qadar. Ini yang kalau dipikir secara rasional sering membingungkan. Kenapa dulunya kok nggak dipikir oleh Nabi dan para sahabat? Dulunya no problem. Tapi setelah umat Islam ketemu dengan banyak budaya-budaya yang lain, ini aliran mirip Jabariyah Qadariyah sebelumnya juga sudah ada dalam tradisi agama Nasrani. Sama juga ada dua aliran, satu Jabariyah, satu Qadariyah. Bahkan kemarin di pertemuan awal, Barat pun yang punya tradisi filsafat luar biasa masih ada dikotomi antara determinisme dan free will. Jadi ini problem perennialnya manusia, problem abadinya manusia. Kita hidup itu bebas apa terikat? Hanya saja kalau dalam agama kan Tuhan ikut main. Kalau di barat nggak pakai Tuhan pun masih bingung antara determinisme dan free will. Apalagi sekarang Tuhan ikut-ikutan main. Kita mesti kalah kalau musuh Tuhan. Oke. Jadi ada problem qadha dan qadar. Qadha itu ketetapan Allah sejak dahulu, yang ini jadi hukum. Antara lain munculnya sunnatullah itu qadha. Kalau orang tidak makan 7 hari, secara qadha dia pasti almarhum. Itu qadha, itu ketetapan Allah. Kalau qadar ini takdirnya Allah yang sifatnya interventif. Apa interventif itu? Ketetapan Allah yang dalam praktek kita sehari-hari. Saya nggak makan 7 hari sih, tapi mungkin Allah bisa intervensi, nggak jadi mati, masih megap-megap saja, terus ada orang datang dikasih makan dan nggak jadi mati. Itu qadar. Dan orang Islam harus percaya pada dua-duanya. Percaya pada qadha, ada hukum alam yang tetap dan pasti, juga percaya pada qadar, percaya bahwa Allah sewaktu-waktu intervensi. Jadi yang misalnya kalian, Pak saya sudah umur sekian kok masih jomblo ya Pak, enggak apa-apa, itu karena kamu males nyari, juga enggak terlalu cakep. Secara qadha sunnatullah kamu jomblo, tapi enggak usah khawatir, sewaktu-waktu ada qadar datang. Nah, tiba-tiba ada misalnya ya wis lawan jenis yang pikirannya lagi kacau terus mau sama. Nah itu qadarnya Allah berarti. Jadi itu bedanya qadha sama qadar. Itu yang bikin, makanya jadi umat Islam harus optimis, nggak boleh pesimis. Meskipun kamu sudah hitam, jelek, kecil, pendek, nggak apa-apa, masih ada qadarnya Allah. Allah bisa sewaktu-waktu intervensi. Nah, pikiran-pikiran tentang qadha dan qadar ini kan nanti terpilah dua. Ada Jabariyah, ada Qadariyah. Debatnya nggak selesai-selesai, belakangan muncul aliran baru, namanya kompatibilisme. Mencoba menyatukan antara Qadariyah dan Jabariyah. Sejauh yang saya tahu ada beberapa variasi, paling tidak ada 5. Yang pertama kayak pepatahnya orang Barat, man purpose, God dispose. Manusia yang berencana, Tuhan yang menentukan. Silahkan kamu rancang hidupmu dan Tuhan yang menentukan. Iki janjane seolah-olah rasional menggabungkan, tapi sebenarnya ini Jabariyah. Yang menentukan tetap Tuhan. Saya berencana mau minum, enggak, Tuhan menakdirkan 1 menit yang akan datang. Nah itu
Man purpose, God dispose. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Oke. Itu gaya pertama yang sering diceramahkan. Ada gaya kedua, dialektika antara ikhtiar dan tawakal. Jadi hidup ini ada babaknya, ada modal, ada proses, ada hasil. Modalnya kamu kecil, kurus, hitam, keriting misalnya, punyanya itu. Ini kamu nggak bisa bantah, ini Jabariyah. Proses sekarang, diproses itu hakmu, ini Qadariyah. Kamu kecil, tapi kan kalau ngerayu maut misalnya, kalau gombal luar biasa misalnya, itu kan proses usahamu. Pokoknya tiap hari lah dipepet, lama-lama mesti ya belum lah. Nah, ini proses namanya usaha. Entah kamu bikin SMS tiap hari, WA tiap hari, apa wirid tiap hari, apa dukun, apa pokoknya ini proses. Ini hakmu, tapi hasilnya haknya Allah. Nah, hasilnya haknya Allah. Di hasil ini sekaligus main kodok juga bisa juga main qadar. Cuma hasil ini tergantung juga dengan proses. Ini dialektika ikhtiar tawakal. Kalau kalian tidak daftar di kampus, ya jangan mengharapkan dapat ijazah. Kalau kalian nggak ngejar-ngejar, nggak nyari, nggak ada usaha apa-apa, diem aja, nggak mungkin ada takdir ketemu pasangan secakap apapun dirimu. Karena apa? Ada proses yang nggak kamu jalani. Untuk bisa ketemu hasil, kamu harus melewati proses. Nggak bisa dari modal tiba-tiba ketemu hasil. Kalau kamu nggak dagang, nggak jualan, nggak bisnis, ya jangan cari untung. Datangnya dari mana? Harus ada prosesnya. Nah, itu ada teori semacam itu. Teori kedua. Ada teori ketiga. Kalau ketiga ini dialektika antara sunnatullah dan qudratullah tadi. Hidup ini yang harus kita pedomani sunnatullah. Meskipun jangan pesimis, jangan mudah putus asa, karena sewaktu-waktu qudratullah bisa datang. Kalau kamu ada di Ambarukmo Plaza misalnya, lantai paling atas, percayalah sunnatullah bahwa kalau kamu loncat ke bawah itu kamu mesti mati. Gak usah jajal, gak usah pakai dalil hidup mati urusan Allah Pak, gak usah. Terus pokoknya yakinlah bahwa kamu tewas kalau loncat ke bawah. Itu namanya meyakini sunnatullah. Kalau kamu gak bisa berenang, ya jangan nyemplung di sungai, nyemplung di laut. Sunnatullahnya kamu mesti kena ombak, wafat. Innalillahi. Itu sunnatullah. Meskipun seandainya kok tiba-tiba kamu nyemplung juga dan Allah intervensi jadinya kamu nggak tewas, itu suka-suka Allah, tapi tidak bisa dipedomani. Ya, berdoalah untuk yang qudratullah ini, berdoalah, rayulah Allah dengan usahamu sampai Allah berkenan ngasih hasil seperti yang kamu inginkan. Meskipun kamu kayak tadi jelek, kecil, keriting, tapi kalau Allah berkenan tiba-tiba kamu dikasih antitesisnya, ya maksudnya, jadi kan ada yang pasangan itu dialektika, tesis dan antitesis. Ya, jadi tapi kan hasilnya bagus, sintesis. Jadi hidup ini pegangilah sunnatullah, tapi jangan putus asa, sewaktu-waktu akan datang qudratullah. Allah bisa intervensi, tenang aja, gak usah khawatir. Oke, itu gaya ketiga. Kan bisa kalian loncat dari amplas lantai paling atas itu ke bawah. Harusnya tewas, tiba-tiba ada truk bawa kasur, itu pas di situ. Film-film itu kan sering gitu, pas. Cuma itu bukan intervensinya Allah, intervensinya sutradara. Ya. Allah kan sutradaranya hidup kita. Jadi dia bisa ngasih apa saja sesuai kemauannya dia. Maka tugas kita sebenarnya cuma ngerayu pada Allah itu, karena usaha kita itu tidak ada apa-apanya. Gimana Allah sampai kepincut untuk
memenuhi permintaanmu sesuai yang kamu inginkan. Karena kadang-kadang kudratullah juga bisa masuk ke yang sebaliknya. Harusnya kamu dapat nilai A, tapi kok pas nilai dosennya ngantuk, A-nya kewalik, tapi akhirnya E. Itu juga kudratullah, Allah intervensi. Nah, itu di situ gunanya doa. Itu versi ketiga. Versi keempat, kompatibilisme itu ada yang bilang hidup ini jabariyah dari perspektifnya Allah, tapi dari perspektifnya manusia qadariyah. Ya hidup ini memang A sampai Z sudah di skenario Allah, tapi kan kita nggak tahu skenarionya kayak apa. Kamu nggak bisa bilang besok kita bisa A atau bisa B, yang ngerti hanya Allah. Maka yang bisa kita lakukan bukan menebak skenario, tapi lakukan yang terbaik yang menurutmu baik. Qadariyah. Jadi hiduplah seperti seorang qadariyah, karena kita manusia. Itu versi ketiga. Meskipun sebenarnya yang kamu anggap kamu bebas itu sebenarnya nggak bebas. Allah sudah ngatur itu. Kamu tadi masuk, loh saya ngaji ke masjid, ini rencana saya sendiri, saya eksekusi sendiri loh Pak. Enggak. Dari perspektifmu memang begitu, tapi dari perspektif Allah itu sudah kecatat sampai detail. Kamu pakai baju apa, pakai daleman apa enggak, kemudian tadi sore sudah mandi apa enggak, itu sudah ngerti Allah. Itu perspektifnya manusia. Ada juga analisis kelima, kulli dan juz'i. Allah itu memutuskan yang besar-besar, yang kecil-kecil urusanmu. Allah menakdirkan kamu besok lulus cum laude. Proses kecil-kecil menuju cum laude itu kamu sendiri yang main dialektika. Itu gaya kelima. Jadi jabariyah itu untuk hal-hal yang umum, qadariyah untuk hal-hal yang khusus. Ini perdebatan para mutakallim. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.